Man, kamu kenapa, Man? Kan lagi lebaran, mikirin baju baru nih. Baju baru, kayak anak kecil aja, Man. Baju baru, alhamdulillah, atau dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga. Bener juga. Bener Tetangga. juga ya. Tetangga tuh bajunya bagus-bagus tuh. Ya iya, tinggal ngambil, Man. Modal tangan aja ngambil. Bener ya. Tinggal nunggu dijemur. Iya dong. Tinggal pilih yang mana. Iyalah. Gitu ya. Ngomong-ngomong lebaran, identik banget sama baju baru. Iya dong, Mas Rifkal pasti. udah punya baju baru? Atau baju tetangga udah di iniin? Saya kok nyanyi lagu ini, sebenarnya saya sudah ngincar. Oh, jadi Udah tahu. terinspirasi melakukannya langsung Ya, gitu kan? Sudah sih sebenarnya. Kira-kira Sobat DM udah punya baju baru nggak ya? Ya, Kita tanya- sapa dulu ya tanya kayak gitu dulu. ya. Karena ini lagi hangat banget. Gimana sih sebenarnya kalau misalnya punya baju baru, kalau nggak punya uang? Ya, betul. Jadi Kira-kira kita bisa ya? beli nggak ya baju baru? nah itu dia makanya tadi alasannya mending ambil aja mah daripada beli kan. Karena bener banget Mas, Lebaran identik banget sama kriminalitas. Iya betul. Dekat-dekat Lebaran pasti nanti di berita-berita itu tentang kriminalitas. Iya, makanya. Hanya gara-gara pengen punya baju baru, Iya, ya. pengen punya motor baru, Iya. pengen bawa mobil ke kampung. Pengen punya wajah baru. Iya, Kamu nggak makanya. baru ya? Makanya. Beli skincare maksudnya. Kayaknya itu yang Iya. kita bahas hari ini kayak keren ya. Boleh, Tapi kita boleh. sapa dulu Sobat DM Boleh, ya. silakan. Karena kita akan bahas semuanya di Semangat selagi masih hangat kakak. Nah, itu dia ya. Nah, itu tadi Sobat DM kalau misalnya kita bicara tentang Lebaran, Iya. pasti pengen punya baju baru. Iya. Sobat DM udah punya? Kita juga lagi mikirin. Tapi jangan sampai man bajunya aja yang baru, celananya nggak baru. Nah, itu dia. Ya kan Bahaya nggak pakai dong. celana. Nah, itu dia. Malah kayak gini nih, ketuaan. Duduk aja di atas meja. Kok di atas meja? Duduk aja kita di depan meja nggak kelihatan. Ya, gitu kayak orang-orang sekarang itu kan kalau Zoom kan bajunya bagus, nggak pakai celana. Iya, bener ya. Itu udah budaya yang baru gitu Iya, ya. Kelihatannya profesional bagian atas, Bagian bawahnya unprofesional. Gak kelihatan soalnya Kelihatan ya, gitu. karena kan yang penting baju baru, Benar. bukan celana baru man. Mas Rifkal, kita kan bicara tentang Lebaran nih, yang Iya. seperti tadi dibilang bahwa ternyata banyak banget orang pasti berbondong-bondong, mall penuh. Iya, ya betul. Betul. Tempat perbelanjaan oleh-oleh penuh gitu kan, karena banyak yang mau mudik, Ya, mau ngasih oleh-oleh gitu kan ke kampung halaman. Terus biar kelihatan keren, bajunya baru, motornya baru, mobilnya baru. Iya. Nggak tahu itu hasilnya benar-benar halal apa enggak gitu nah ya. itu dia. Tapi gini man, kadang-kadang orang itu nyari jalan pintas man. Iya, ya benar ya. Kayak kemarin kan nggak punya uang, Akhirnya pakai trading man. trading itu bahasanya nanti. Oh, iya dulu ya. Udah lewat tadi. Udah lewat, kemarin. ya, Iya, ya. ya kan? Saya masih Jangan ingat kena nggak ya? flexing gitu ya. Trading itu dia trading seolah-olah kan sedekah di mana-mana Kan pulang uang kampung, orang. pulang kampung kan juga flexing man. Oh iya. Pamer bener, di kampung. Bener. Iya kan? Bener banget ya. Gitu. Gue nggak tahu itu uang pulang kampungnya uang beneran, Ya, uangnya atau- sendiri. Ya, atau uang dari hasil. Nah itu dia. Karena sekarang yang lagi hangat-hangatnya adalah begal. Iya, Ya, bener banget tuh Jadi, begal. Iya. Kita ngomong-ngomong begal itu ada yang unik di Indonesia nih mas. Ada. Memang ya. Begal itu macam-macam loh man. Apa aja tuh Kemarin macamnya? itu saya sempat melihat begal daerah intim. Hah? Iya, begal payudara. Ada loh. Oh Man. iya bener. Jadi yang dibegal itu bukan cuma motor, dompet, bahkan kehormatan. Benar. Kehormatan pun dibegal. Iya karena itu ketahuan dari CCTV ya. Iya. Nggak sengaja terekam. Akhirnya dia pegang salah satu bagian vital Iya. dari seorang wanita. Betul. Itu dianggap begal. Begal karena Iya. begal itu kan artinya merampas. Atau bahasanya sekarang itu kekerasan lah ya, Iya, dalam iya, artian kekerasan. itu kekerasan secara batin ya kan, betul, karena betul. secara batin pasti nggak nyaman dong. Bagian payudara itu dipegang sembarang sama orang lain, nggak boleh dong Ya, harusnya gitu ya. Dan itu saya pikir juga orang semakin kesini semakin mudah ya untuk Iya, makanya. melakukan itu ya. Termasuk kalau misalnya tadi ngomong soal nyari duit, ya salah satunya itu juga Iya, orang makanya. nyari ambil motor orang dijual dapat duit. Iya, ya kan? benar. Gampang sekarang. Ada kepuasan tersendiri Ada gitu kepuasan ya sendiri. padahal bikin begal. Nah, bicara begal nih yang uniknya lagi nih, yang Apa? lagi hangat-hangatnya, panas-panas nih Apa ya itu? gitu. Begal korban jadi tersangka. Oh iya man, iya betul. Tersangka jadi saksi. Oh, iya. Aneh gitu ya. Iya, ya. Itu kok bisa ya Mas Rifkal ya? Saya juga tidak tahu ya. Logika berpikirnya kemana saya juga kurang Nah, paham. itu dia. ya. Kita harus
Kita harus cari tahu nih. Saya bukan ini ya. Anggaplah saya orang biasa ya. Karena saya pikir dari sisi psikologi lah gimana. Oh, psikologi ya? Oke. Iya, benar. Saya jadi orang biasa nggak boleh? Nggak boleh. Okay. Harus dari seorang konselor psikologi gitu. Karena kan ada orang yang merasa puas melakukan begal, tapi ternyata dia bisa jadi saksi, bukan jadi tersangka setelah. Itu dia ya, karena kejahatan seringkali bisa dibuat, kalau saya istilahkan mainan ya. Kadang-kadang ada orang yang benar-benar melakukan kejahatan, tapi tidak apalagi namanya tidak kasusnya tidak diiniin. Kemudian juga ada orang yang sebenarnya tidak bersalah, tapi dikasusin. Itu juga kita harus jujur ya bahwa itu masih ada ya. Yeah. Masih ada, bahwa di negeri kita masih banyak hal yang harus diperbaiki dari sisi penegakan hukum. Cuman memang kalau saya bilang bahwa orang kemudian menjadi dalam kasus itu ya, saya juga pernah baca. Pada akhirnya dia dijadikan tersangka karena dia kelihatan ada korban, dia membunuh salah satu, kalau nggak salah salah satu begalnya dibunuh sama dia. Tadi itu kan kasusnya membela diri dong, masa kita diam aja gitu. Betul. Apalagi misalnya gini, kita punya motor satu-satunya untuk kerja. Dong, tentu dong kita jaga. Ya, dan akhirnya mungkin secara spontan dia melawan. Tapi herannya itu kan 4 tersangka tuh, ya kan, 1 korban gitu. Dia mungkin ya akhirnya membunuh lah salah satu dari tersangka begal. Tapi ketika akhirnya kasus itu diusut, kok dia bisa jadikan korban gitu loh. Iya. Tapi dengar-dengar kalau yang baru-baru ini man kayaknya sudah di SP3 man katanya. Sudah dihentikan kasusnya. Iya. Ya mudah-mudahan sih memang begitu. Ini di SP3 gara-gara mulut netizen yang begitu pedas atau gimana nih? Kekuatan netizen makanya sanksi sosialnya lebih serem ya. Yang nonton YouTube kita ini mudah-mudahan juga komentarnya baik-baik ya, supaya kita juga tidak tertekan ya. Iya benar. Tekanan netizen itu jangan diremehkan loh. Benar. Tapi katanya sih bukan karena tekanan publik, man, tapi karena sudah menjadi opini publik, jadi sudah menjadi perhatian publik. Jadi bukan tekanan, jadi karena polisi atau hukum itu tidak bisa ditekan, mah. Itu katanya begitu. Jadi memang yang membuat akhirnya di kasus ini dihentikan karena adanya perhatian publik. Gitu, perhatian publik yang seperti apa yang akhirnya bisa menyudahi kasus ini, menutup begitu aja. Padahal sebelumnya polisi pernah bilang nih gitu kan, masyarakat harus mengerti hukum gitu kan, harus memahami proses hukum gitu. Ya memahami yang seperti apa, kok bisa korban jadi tersangka jadi saksi kan aneh. Ya itu dia sih man, karena sebenarnya saya bilang tadi, karena kita harus jujur bahwa penegakan hukum itu harus ditegakkan sekarang, karena masih banyak yang seperti itu. Bahkan ada 3 kasus lagi man yang menurut saya baca di berita itu benar-benar jadi tersangka man. Di Malang ada, di Pekanbaru ada, terus kemudian di Medan juga ada. Bahkan yang di Malang itu katanya dia sama pacarnya itu hampir diperkosa man, hampir diperkaos. Iya. Kaosnya dibuka. Bener. Hampir diperkaos loh man. Nah itu dia membela diri. Masih di penjara orangnya. Dan itu tersangka. Saya nggak tahu kasusnya berlanjut apa tidak, tapi kalau misalnya memang tidak ada pemberitaan kemudian dia di SP3, berarti kemungkinan besar masih lanjut. Karena yang terblow up-nya hanya yang di Mataram itu ya, yang di Lombok ya. Yang di Lombok ya, betul. Iya, itu dia. Dan sekarang sudah dihentikan. Cuman katanya lagi sih ini menurut Kapolda di Lampung bahwa itu ada undang-undangnya, bahwa ketika kita membela diri, ini undang-undang loh ya, KUHP, bahwa ketika kita membela diri itu kita tidak diberikan, kita tidak dikenakan sanksi karena kita membela harta kita. Itu ada lagi sebenarnya KUHP. Tapi kenapa proses itu di awal dianggap sebagai yang kita tidak paham, memiliki kekuatan hukum sehingga terkorban tadi jadi tersangka gitu. Iya. Sampai ada loh man orang yang dia orang ojol. Dia takut loh. Jadi dia itu di berita dia bilang gini, saya rela dipukuli. Kalau nggak salah motornya dibawa lari apa enggak, tapi dia rela dipukuli sama begal. Dia harus karena takut dikasuskan. Mati begitu aja gitu ya. Takut dikasuskan katanya. Iya, bukan karena terbunuh. Bukan. Jadi dia bilang saya lebih baik dipukul daripada saya dikasusin gitu katanya. Gara-gara ada kasus ini. Jadi serem banget ya. Serem, makanya itu efeknya bahaya juga. Masih banget kerasa di Indonesia ini hukumnya itu tajamnya ke bawah ya, tumpul ke atas gitu. Iya, seperti itulah. Tapi ini kita ngomongin serius banget ya. Jadi takut kita jadi tersangka lagi. Jangan yang mudah-mudahan ya. Tapi jadi, ada kerennya Kapolda Lampung akhirnya bikinlah itu dia pengumuman bahwa mendapatkan reward bagi yang bisa melawan dan juga melumpuhkan si tukang begal. Betul, dan itu saya baca juga itu dari KUHP, saya lupa nomor berapa. Dan itu kan memberikan orang semangat gitu. Iya, banyak meme-nya loh, man. Banyak meme. Jadi memang seolah-olah kita ini bisa jadi superhero barangkali Iya, benar. Cuman yang saya baca
Itu kan katanya dikasih penghargaan. Cuman penghargaannya dalam bentuk apa saya nggak tahu. Iya, yang penting penghargaan lah. Sebenarnya kita sebagai orang-orang yang bisa jadi sasaran para tersangka nih gitu. Kita nggak takut-takut untuk ngebela diri gitu loh. Betul. Karena sebelum-sebelumnya yang ngebela diri dihukum, kita nanti kena kasus begal akhirnya nggak berani kita membela diri. Ya udah kita terima aja. Oman sendiri pernah nggak kena itulah? Apa itu? Ya minimal dipalak lah orang. Sering saya dipalak. Sering banget waktu sekolah. Zaman dulu ya? Iya, dipalak gitu. Terus gimana tuh? Dipalaknya lebih ke ujian sih. Mana jawabannya gitu. Itu. Iya. Nah, kalau itu lain lagi. Tapi akhirnya ujungnya tak kasih gitu kan. Saya yang malak. Mana duit gitu. Kita kasih jawaban gitu. Berarti lain lagi nih. Lain lagi. Ini kasusnya agak berbeda ya. Kita nggak bahas yang itu gitu. Nanti lagi-lagi saya dikasusin lagi kan. Jangan lah. Sama ini loh, yang terakhir itu di jalanan. Ini kita ngomong kasus jalanan ya. Katanya di Jogja ada namanya kelitiman. Itu lagi dikelitikin. Seru banget. Bukan ya? Jadi lewat gitu. Dikelitikin sampai udah ketawa. jadi kasus gitu ya. Dikelitikin sampai mati gitu terus. Tapi apa bedanya keliti sama begal coba? Iya ya. Sebenarnya kalau saya ini sih katanya sih kalau keliti itu dia bersumber dari segerombolan orang. Jadi bisa jadi pelakunya itu memang nggak ada tujuan untuk merampas dari barang-barang. Jadi motifnya itu semakin tidak jelas kalau keliti. Kalau tadi motifnya uang. Begal, iya benar. Ya, kalau ini motifnya nggak jelas. Iya. Malah ada yang cuma sekedar ingin mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Gitu. Jadi karena dia berhasil melumpuhkan sasarannya, dianggap sudah keren, dan cocok nih masuk gangster gitu ya. Dan semakin korbannya semakin fatal akibatnya, itu semakin tinggi jabatannya, Man. Iya, Man. Jadi sampai terbunuh juga nggak sih? Iya. Oh iya? Iya, pengakuannya semakin bagus. Oke. Jadi pengakuan ya semacam geng motor lah barangkali. Iya, benar. Jadi habis begal, ngambil motor orang, jadilah geng motor, bikin keliti. Iya, benar. Jadinya. Ya, saya tuh mikirnya keliti itu kayak kutu-kutu kasur gitu ya. Kok kutu kasur nggak sih? Tungau ya? Tungau itu mah. Dari mana ya? Mungkin saking jengkelnya gitu loh. Orang yang kritu tuh pengen tak pencet aja gitu. Biar kayak kutu gitu. Pembelaan diri. Kalau keliti itu katanya dia dia hampir sama. Jadi dia tuh segerombolan orang yang melakukan aksi kejahatan tanpa ada motif yang jelas. Dan lucunya itu random ya. Pokoknya pas mungkin di jalan ngelihat ada mungkin orang sendirian ataupun bahkan nggak peduli itu anak muda, anak kecil ataupun orang tua. Pokoknya jadi sasaran yang ada pas mereka di jalan ya udah disasar aja gitu ya. Betul. Beda sama begal, dia udah jauh-jauh mungkin mikirin ini nih sasarannya karena ada motornya bagus gitu kan. Bener. Oh, itu ibu-ibu itu dengan emasnya yang berkilau-kilau di badannya sehingga jadi sasaran empuk buat para begal gitu. Bener. Bahkan keliti itu kan sebenarnya di Jogja man ya. Tapi di Makassar saya pernah tahu ada nama lainnya. Bukan, tapi sama, kasusnya sama. Iya, jadi tidak ada nama lain, cuman dia tiba-tiba di depan minimarket itu jam 10 malaman, itu belum terlalu malam, ditusuk dari belakang sama orang tidak dikenal. Itu sama keliti juga. Jadi katanya begitu ditangkap orangnya, kemudian dia bilang bahwa apa tujuan Anda menusuk? Dia cuma bilang supaya ingin mendapatkan pengakuan dari teman gengnya. Kan sama. Jadi benar-benar acak random. Dan itu sebenarnya saya pikir di negara kita ini, kalau kita mau lihat di tempat-tempat lain mungkin masih banyak ya. Iya. Mudah-mudahan tempat kita nggak ada ya, aman ya di Bali ini. Aman, Bali mah aman. Bali aman, gitu selalu aman ya. Mudah-mudahan, karena kan bicara tentang keliti atau begal ini kan tindak kriminalitas yang seharusnya bisa kita minimalis ya. Kita perlu mengedukasi nih. Gimana sih cara anak-anak muda ini bergaul? Bagaimana mereka bisa juga bekerja untuk mendapatkan uang gitu. Betul, Man. Ada yang lucu, Mas. Saya ingat berita. Jadi ditanya gitu kan. Seorang narasumber bertanya, bagaimana cara mengatasi? Saya ketawa dulu nggak nih? Boleh ketawa dulu, Mas. Dia takutnya nanti enggak. Ya nanti enggak lucu. Iya. Diwakilkan dulu. Jadi katanya itu, ini ada suara ribut ya, nggak apa-apa ya. Katanya kalau cara mengatasi begal adalah dengan tidak menggunakan perhiasan yang mencolok. Oke. Padahal kan ini begal kan motor, Man. Gimana coba? Itu mungkin bagi mengatasi begal itu udah berkilau-kilau itu. Mungkin ya. Benar. Padahal nggak mungkin. Orang nyolong ini terlalu. Masalahnya begal itu malam, Man. Jadi perhiasan itu udah kelihatan. Benar. Yang kelihatan malah motor. Benar. Sama itu tadi. Iya. Iya, agak menonjol sedikit. Iya. Gitu. Iya. Itu yang aneh. Jadi tipsnya itu ya jangan diikutin ya, karena ya gimana-gimana begal itu sebenarnya sumbernya kalau menurut saya itu dari rumah. Gimana-gimana orang tua harus punya pengawasan yang baik terhadap anak. Orang tua harus punya cara untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Benar, dari kecil harus dididik, karena kalau sudah
Kan katanya begal itu, pelaku begal itu rata-rata memang anak usia remaja, Mas. Iya. Gitu, ikut geng. Bahkan kurang perhatian dari keluarga. Iya, sehingga perhatian akhirnya dan dapat kasih sayang. perhatian. Iya, Betul. perhatian kasih sayang dari orang lain. Ternyata Betul. perhatian kasih sayangnya agak sedikit melenceng gitu ya. Betul. Mereka boleh diberikan kasih sayang ataupun perhatian dengan mereka harus melakukan salah satu syarat-syarat, yaitu Betul. tadi. Kalau mau dapat perhatian, datang aja ke bandara, Man. Apa? Perhatian. Iya benar. Iya kan dapat Iya. perhatian. Akhirnya kita begal di dalam pesawat gitu ya. Jangan. Iya, bener-bener. Oke, ini nih jokes bapak-bapak ya. Oh, bapak ya, aduh. Mudah-mudahan kalian nyambung ya. Kalau nggak nyambung garing-garing dikit nggak apa-apa lah ya. Iya, bener. Tapi yang garing itu enak loh, Man. Iya, bener. Iya. Apaan ya? Kayak itu ya, kembali ke lab. Iya, Udah nggak ada ya? laptop. Ini Iya, es nggak teh ada. kitanya. Oh iya, bentar lagi buka, Man ya. Benar. Aduh ya ampun. Emang nggak habis-habisnya kita ngomongin begal ya. Iya. Nggak cuma mau lebaran, tapi emang terjadi setiap saat Iya, gitu hampir ya. setiap saat, betul. Hampir setiap saat. Cuma mungkin akan lebih banyak terjadinya adalah memang untuk menyambut hari raya Ya, gitu. betul. Karena Itu emang tadi ya. butuh dana Iya. lebih untuk Betul. hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan menyambut hari raya itu tadi gitu ya. Jadi sebenarnya jangan sampai kita juga melakukan begal itu ya, Iya, Mas ya. jangan. Ngeri banget soalnya. Makanya, gitu. kalau saya sih tips paling gampang, Man ya. Nah, apa Biar itu? kena- Nah, biar ini kena bagus nih begal. buat Ya, Sobat ini. DM nih. Jadi, Ya. Sobat DM ini sebaiknya seperti apa untuk menghindari kasus begal dan Ya. bahkan juga tidak terlibat Ya. dalam kriminalitas Paling begal. gampang kalau mau nggak kena begal adalah jangan bawa motor. Iya kan? Iya bener juga. Jalan kaki aja kemana-mana udah. Tapi kalau jalan kaki kena begal payudara nanti Iya dia. juga ya. Bener. Ya udah Jadi deh, sebenarnya paling gampang adalah jangan kemana-mana. Oh iya juga ya, benar, Man ya. Tetap di Stay at rumah. home. Nggak dong, apa nih kira-kira nih tips yang Ya pokoknya hati-hati aja lah ya. benar Dan, ya. mungkin kalau kita tahu bahwa di situ tempatnya emang rawan, ya udahlah. Daripada Benar. cari tempat rawan, kita menghindari tempat-tempat yang agak sepi dan rawan. Betul. Sehingga kita mencari jalan alternatif yang mungkin lebih rame lah, sehingga meminimalis terjadinya kriminalitas Betul. begal itu tadi. daripada nyari tempat rawan, mending nyari tempat rawon. Iya, enak banget saatnya kita berbuka. Oke. Jadi bicara rawon artinya kita saatnya berbuka. Oke, gitu bentar ya. lagi buka ini. Oke, Jadi siap. kita juga ucapin selamat berbuka puasa untuk para sobat DM yang menjalankan ibadah puasa. Ya. Semoga lancar nanti sampai Lebaran. Ya, gitu amin, amin. Tentunya jangan lupa juga untuk subscribe channel kami di Dapat Media, kepoin Instagramnya di @dapatmedia dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan bicara lagi yang hangat-hangat, Siap. yang panas-panas, yang lagi viral. Siap, sampai yang hanya mendidih-mendidih. di Semangat selagi masih hangat, kakak. Sampai jumpa, bye bye.